Assalamualaikum, selamat siang. Banyak yang nanya, kenapa sih yang tanah-tanah yang dirampas itu perlu diurus gitu kan? Kan itu orang aja ngurus sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun nggak beres-beres. Bahkan juga banyak yang nggak beres sampai kapanpun gitu kan. Ngapain itu sia-sia lah ngurus begitu. Persoalan sebenarnya bukan soal diurus nggak diurus, tapi persoalannya ini adalah soal keadilan, soal kemanusiaan, dan soal kebenaran. Dulu waktu awal ngurus ini gitu kan, sebelum ada forum korban mafia tanah Indonesia, kita juga nggak percaya bahwa bener nggak sih ada persoalan yang nyata seperti ini gitu kan. Tapi setelah keliling kurang lebih kesana kemari, lebih dari kalau nggak salah 20.000 kilometeran lah, kami mulai melihat ada sesuatu yang bisa jadi benar gitu. Jadi ada hal-hal yang kita temukan di lapangan itu memang ajaib. Apa namanya, menarik lah gitu kan. Jadi seperti yang sebelumnya nggak mungkin gitu itu terjadi. Seperti ada surat yang hilang bukan hilang, tidak ditemukan lah di kelurahan. Artinya kelurahan nggak tanggung jawab. Kemudian juga pemerintah di tingkat di atasnya juga belok-belok gitu kan. Kayaknya nggak mungkin, dulu nggak percaya kayak gitu. Ternyata ada. Kemudian juga ada yang jelas-jelas beli dari kantor lelang negara. Kemudian juga itu jelas-jelas sertifikat hak milik. Kemudian setelah dia beli dikasih ke BPN dan nggak balik. Sampai hari ini udah 30 tahun. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita coba datang ke berbagai instansi, termasuk ketemu ketua Batimpres periode lalu ya. Dan kalau kesannya kita dialog, kayaknya nggak paham bahwa ada kasus-kasus seperti ini di negeri ini. Jadi bahasanya ya udah ke pengadilan aja gitu kan, simple. Padahal kalau kita teliti juga, misalnya beberapa kasus itu ada namanya Anisi Sri Cahyani, pengadilan dia semua kalah, tetapi dia beli memang sudah bersertifikat hak milik. Kemudian juga dia bisa membuktikan. Terakhir BPN sendiri menyatakan bahwa tanahnya Ani beda sama yang punya developer di Bintaro gitu kan. Nah, kemudian juga dalam cerita Rusli misalnya, dia sudah menyelesaikan jual belinya, kemudian juga karena dispute diselesaikan dengan ahli waris di pengadilan, tapi kemudian hari bisa muncul SHGB, dan SHGB itu dibawa ke sana kemari termasuk ke pengadilan. Ya jelas aja pada proses yang menyatakan SHGB itu benar produk BPN, artinya ya pasti bener lah, orang jelas itu SHGB-nya dikeluarin BPN. Tapi dalam konteks keadilan kan, baik Ani maupun Robert ataupun Rusli juga itu jelas-jelas nggak mungkin gitu. Gimana ceritanya tanah nggak pernah dijual bisa menang di pengadilan, bisa beralih. Kan pengadilan bukan tempatnya jual beli gitu kan. Nah, kasus-kasus begini sebenarnya kami sendiri di FKMTI udah ngajuin dari bulan November kemarin ke apa namanya, ke BPN lah ya. Kita kirim surat, kemudian kita udah 2 kali ketemu. Nah, intinya kita bilang, FKMTI bilang bahwa kami ngajak BPN ataupun instansi lainnya untuk ayo, kalau memang berniat pemerintahan ini seperti yang diarahkan oleh Pak Jokowi pada 3 Mei untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik tanah dan perampasan tanah, artinya bongkar mafia, FKMTI sangat bergembira dan mensupport untuk melakukan itu. Karena ada kejadian juga misalnya di Balikpapan, itu almarhum itu kolonel, kemudian tanahnya sertifikat hak milik, tapi dipagerin orang, dirubuhin orang gitu kan. Nah, pada saat apa namanya, kami mengadu ke BPN di bulan November itu, beliau masih ada. Dan kita sudah ingatkan bahwa hati-hati, tolong diperhatikan ini yang di Kalimantan Timur ini gitu kan. Ini ada indikasi yang berbahaya. Nah, mungkin karena dulunya pernah jadi pejabat di kemiliteran, kemudian juga pangkatnya kolonel gitu kan.
dan benar merasa sebagai patriot, maka ketika pagar-pagar itu dirubuhkan beliau nggak tahan, beliau ke lapangan sendirian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Bapak Tri Yanto besoknya ditemukan meninggal di lokasi tanahnya Telungkup. Nah, tapi yang ingin disampaikan, persoalan seperti ini menjadi tidak sederhana. Kita tentu tidak boleh bilang A, B, C, nuduh sana sini, enggak lah. Tapi itu fakta-fakta yang terjadi gitu. Dan kasus-kasus seperti ini juga tidak sederhana, karena kami juga menemukan ada misalnya di sebelumnya di mana instansi pemerintahan itu disumbang-sumbang sama yang kami indikasikan yang merampas tanah lah, sehingga teman-teman yang tanahnya merasa dirampas juga protes. Kalau caranya gini gimana gitu kan, pemerintah bisa belain orang-orang yang tanahnya dirampas. Tapi kembali lagi, sebetulnya ini soal-soal yang mendasar, soal kemanusiaan. Dan kalau kita lihat secara jeli dan tajam, itu yang namanya Indian dan aborigin itu habis karena tanahnya dirampasin. Di Indonesia hari-hari ini belum dikenal secara luas land grabbing atau perampasan tanah, tapi yang barusan disampaikan itu nyata, benar-benar nyata, karena terjadi juga di pertambangan, di perkebunan. Nah, FKMTI tentu banyak sebenarnya kasus-kasusnya yang udah siap untuk digelar perkara. Dan bahasa sederhananya, biasa juru bicaranya FKMTI, Pak Nugroho bilang, buka aja laci BPN-nya, kemudian cocokin data, digelar perkara, akan kelihatan yang benar. Jadi BPN itu juga jangan serta-merta misalnya kalau ada orang datang silakan datang ke pengadilan, padahal mereka yang ngeluarin suratnya mereka kasih ke pengadilan, ya pengadilan pasti memutuskan kecenderungannya surat yang formal dari BPN itu yang benar gitu kan. Tapi persoalannya kan bagaimana surat itu keluar. Jangan juga nanti jadi alasan kami hanya menerima surat-surat yang diajukan masyarakat, jadi silakan aja nanti kalau ada persoalan bertanggung jawab di pengadilan gitu kan, karena sudah mengajukan. Enggak gitu juga gitu, karena beberapa indikasi sebetulnya keluarin surat-surat itu pada saat yang sebenarnya diindikasikan tidak boleh dikeluarkan, seperti yang sita jamin gitu kan, atau sedang ada proses lainnya di pengadilan gitu kan. Tetapi pada kenyataan lain ketika ditanyakan ke BPN, bolehkah tanah yang disita jamin itu bisa dikeluarkan sertifikat? Jawabannya nggak ke situ, jawabannya ke sana kemari gitu kan. Dan ini juga suatu hari mudah-mudahan akan terungkap. Nggak boleh lah pejabat negara jawabnya seperti ini gitu kan. Jadi lucu gitu, orang yang artinya institusi yang harus jadi panutan, jadi pegangan masyarakat, tapi jawabnya ke sana kemari. Nah, kembali lagi soal perampasan ini ada di mana-mana. Jadi tidak mungkin misalnya tanah yang diberikan oleh presiden dengan keputusan presiden tiba-tiba keluar sertifikat setelah sekian tahun di bawahnya jadi milik orang lain. Itu juga tidak mungkin harusnya. Gimana bisa keputusan presiden tertinggi ditabrak seperti ini? Nah, saya terus ngajak dialog seperti ini bukan untuk satu kasus, dua kasus benar, tapi sudah saatnya Indonesia justru ngebuka kasus-kasus seperti ini supaya persoalan di masa lalu bisa diselesaikan. Dan ini yang paling penting tidak terjadi lagi di masa depan. Dan contoh yang lumayan banyak yang kami selalu bilang bisa terjadi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang besar atau bobol perbankan itu, salah satu ceritanya tuh di Citayam. Gimana mungkin gitu kan, orang yang sudah kredit ke Bank Tabungan Negara ternyata diindikasikan tanahnya bukan milik developernya. Itu yang kami baca gitu kan di media massa sehingga rame. Nah, kembali lagi ini sebenarnya saatnya diselesaikan, apalagi sekarang sedang masyarakat dilanda COVID begini, orang pada prihatin. Nah, mudah-mudahan kembali lagi seperti yang Pak Jokowi sampaikan di rapat Kabinet Terbatas 3 Mei tahun 2019, bahwa ini selayaknya segera diselesaikan. Apalagi sekarang Wakil Presidennya Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kiai yang tentu tahu persis bahwa bahayanya atau berdosanya orang yang ngerapasin tanah itu seperti apa, dan bahayanya negara atau negeri yang membiarkan
masyarakat-masyarakatnya dizolimi, ditindas, itu bahayanya untuk negara, menjauhkan dari keberkahannya seperti apa. Jadi ini sebuah hal yang serius, yang walaupun kalau mau detailnya ya lebih bagus diundang gitu, kita bicarakan bahwa datanya dibuka sama-sama dan diskusikan bertahap sampai selesai, sampai tuntas. Nah, mudah-mudahan nggak jadi persoalan di masa lalu. Saya percaya di mana-mana banyak orang baik, termasuk di seluruh instansi pemerintahan, termasuk BPN, di Komnas HAM, di Ombudsman, kemudian di kepolisian, banyak orang baik. Tapi saya juga yakin banyak yang tidak terinformasikan persoalan-persoalan ini secara jernih, jelas, dan benar, sehingga memang tentu yang punya uang, yang merampas itu kuat, banyak jaringan dan kemudian dan lain-lainnya, sehingga informasinya hampir selalu nyampe nggak jernih. Jadi mudah-mudahan di bulan puasa ini Pak Jokowi juga bisa dengar ini, kemudian juga Pak Maruf Amin, kemudian seluruh pejabat tinggi negara yang berkait, kepolisian juga, sehingga ini bisa diselesaikan karena demi kebaikan negeri ini bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.